Go. Selamat siang pemirsa, bersama saya Randi Saputro dalam acara seputar berita siang yang akan menyampaikan serangkaian berita menarik yang telah kami rangkum untuk Anda. Berita pertama, pemerintah resmi memperpanjang perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai 20 Januari hingga 8 Februari mendatang. Pemerintah sudah mempertimbangkan dengan seksama keputusan untuk kembali memperpanjang PPKM yang seharusnya berakhir pada 25 Januari ini. Antara lain karena melihat penambahan angka positif COVID-19 yang belum menunjukkan tren penurunan secara signifikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengakui perpanjangan PPKM membuat tidak nyaman bagi sebagian pihak, terutama mereka yang terdampak langsung secara sosial dan ekonomi. Namun, kebijakan berat ini terpaksa harus diambil sebagai salah satu upaya menekan angka pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Terhitung, kasus positif COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir hanya sekali mengalami penurunan hingga menyentuh angka di bawah 10.000 kasus dalam 24 jam. Setelah itu, penambahan kasus positif terus mengalami tren dan tetap berada dalam posisi di atas 10.000 kasus setiap 24 jam. Berharap, perpanjangan PPKM membuat masyarakat semakin disiplin terhadap 3M dan terbiasa menerapkan protokol kesehatan sehingga kenaikan kasus di beberapa daerah yang tercatat signifikan ditekan. Miftahul Huda, Berita Siang, Jakarta Timur. Pandemi virus corona di sepanjang tahun 2020 telah merenggut jutaan nyawa di seluruh dunia. Kekhawatiran bertambah dengan munculnya berbagai varian baru corona yang semakin beragam. Terkait hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam rilisnya menjelaskan 4 dari berbagai varian SARS-CoV-2 yang telah menyebar di seluruh dunia, yaitu varian dengan mutasi D614G. Virus ini bermutasi dan menggantikan jenis COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan pada akhir 2019 lalu. Yang kedua, klaster 5. Klaster 5 ditemukan pada Agustus 2020 Denmark. Jenis bisa mengakibatkan pengurangan netralisasi virus pada manusia yang berpotensi menurunkan tingkat dan durasi perlindungan kekebalan setelah infeksi atau vaksinisasi alami. Yang ketiga, ditemukan pada Desember 2020 di Inggris. Berdasarkan laporan yang ada, varian baru virus corona ini 70% lebih mudah ditularkan daripada mutasi lainnya. Terakhir, ada varian baru corona yang pertama kali ditemukan pada Desember 2020 di Afrika Selatan. Varian ini diketahui memiliki viral load yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan penularan virus. Tim Liputan Berita Siang. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo mengatakan pihaknya akan menambahkan jumlah unit kamera tilang elektronik di ruas jalan Jakarta. Penambahan kamera tilang elektronik sebagai persiapan mendukung program calon Kapolri Komisaris Jenderal Listio Sigit yang akan menghapus tilang jalanan dan menggantinya dengan tilang elektronik. Sambodo mengatakan penempatan 50 kamera tilang elektronik diantaranya akan berada di jalan tol dan jalur Transjakarta. Penempatan kamera ke dua tempat untuk menjaring pelanggar yang memacu kendaraan yang melebihi batas yang ditentukan serta bagi yang menyelonong masuk ke jalur Transjakarta. Rencananya, Polda Metro Jaya menargetkan ada 105 kamera ETLE yang terpasang pada tahun 2021. Tapi rencana itu tertunda karena pandemi COVID-19 dan PSBB. Miftahul Huda, Berita Siang, Jakarta Timur. Tidak banyak insinyur perempuan yang bekerja di perusahaan mobil listrik Tesla. Seorang perempuan muda Indonesia bernama Morisa Cokro berhasil membuktikan kemampuannya dan menjadi anggota tim yang merancang sistem kemudi otomatis di mobil Tesla. Morisa menyatakan keinginan pihaknya adalah membuat sistem yang sangat aman. Dia juga menuturkan sebelum akhirnya melakukan peluncuran. Sebagai autopilot engineer, beberapa bagian yang kita fokus itu gimana mobil dapat input dari lingkungan dan bisa mendeteksi objek-objek di sekitar kita gitu. Jadi harus benar-benar do a tight testing agar mobil itu bisa kayak bergerak dengan aman dan semua resiko-resiko dihitung dulu. Tesla juga melakukan pengujian ketat serta menghitung seluruh resiko agar menjaga keamanannya. Di Tesla sendiri, jabatan autopilot software engineer hanya ada 6 perempuan termasuk Morisa. Dia juga mengakui bahwa masih jarang perempuan yang memiliki profesi itu. Morisa sudah bekerja selama 2 tahun di Tesla. Sebelum menjadi engineer, dia bertugas sebagai data scientist yang mengerjakan software pada mobil.
Tim Liputan Berita Siang. Pemirsa, setiap sudut ibu kota Jakarta selalu diramaikan dengan berbagai kuliner yang nikmat. Mulai dari restoran hingga warung pinggir jalan. Nah, siang ini Rivaldi Aditya akan mengajak Anda untuk mencicipi soto Betawi terkenal di kota Jakarta. Kira-kira bagaimana ya? Berikut liputan khusus untuk Anda dan berita ini sekaligus menjadi akhir dari seputar berita siang ini. Saya Rani Saputro dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Ya teman-teman semua, kali ini saya sedang berada di Soto Betawi legendaris yang tepatnya ada di Jalan Padang, Manggarai. Nah, di sini ada di Soto Betawi Haji Hussein, di mana Soto Betawi Haji Hussein ini udah legendaris banget nih dari dulu. Untuk teman-teman mungkin yang masih milenial mungkin belum lahir ya, soto ini duluan yang baru lahir. Oh ya, Soto Betawi Haji Hussein ini nggak jauh banget dari stasiun Manggarai. Kalau kita dari stasiun Manggarai itu cuma 3 menit menggunakan kendaraan motor ataupun mobil. Teman-teman semua, saya udah lapar banget, jadi kayaknya lebih baik kita langsung masuk aja ya. Oke. Ya teman-teman semua, saya udah ada di dalam Soto Betawi Haji Hussein. Nah, saya udah pesan soto daging. Ini dia udah sampai. Dia Pak langsung. Es teh manisnya duluan udah sampai. Udah Pak. Oke, ini soto dagingnya. Mantap. Yuk. Makasih ya Pak. Nah, jadi ini udah ada soto dagingnya teman-teman semua. Ini bisa dilihat santannya luar biasa banget. Oke. Mungkin kita langsung santap makan aja ya. Ya teman-teman semua, ini adalah soto dagingnya dari Soto Betawi legendaris yang ada di Jalan Manggarai ini. Soto Betawi ini udah didirikan sejak 1988. Jadi teman-teman yang generasi Z atau milenial mungkin belum lahir ya. Jadi soto ini duluan yang belum lahir. Mari kita coba. Ini belum menggunakan sambal dan kecap. Ini rasanya udah mantap banget. Apalagi kalau misalkan kita tambahin sambal, coba ya. Kecap. Oke. Nah teman-teman semua, walaupun tadi belum pakai apa-apa, itu santannya berasa banget. Ini nggak bohong ya, nggak kayak yang lain-lain. Ini nggak bohong, jujur. Ini beneran enak banget. Dan teman-teman semua, sedikit info untuk Soto Haji Hussein ini, dia itu buka beroperasi dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang saja. Jadi teman-teman yang mau makan sore atau malam, mohon maaf, di sini nggak menerima. Jadi hanya makan siang dan makan pagi aja nih. Oke. Nah, meskipun di sini di Jakarta sedang PSBB, di Soto Betawi Haji Hussein ini tetap buka dan teman-teman harus menyiapkan waktu dengan sabar karena di Soto Betawi ini sangat ramai banget, bisa dilihat di sekitar sini. Nah, untuk teman-teman semua yang mau makan di Soto Betawi Haji Hussein, cukup mengeluarkan uang sebesar 50.000. Nah, itu pun masih bisa untuk parkir segala macam ya. Jadi totalnya ini seharga 30.000 dan ini hanya 5.000 rupiah. Jadi masih worth it banget kan untuk makan di sini. Nah, oh ya, saking ramainya di Soto Haji Hussein ini, saya sampai bersampingan sama orang-orang yang saya nggak kenal juga nih. Nah, mungkin saya langsung aja mau wawancara yang sedang makan juga di Soto Haji Hussein. Bapak minta izin waktunya untuk wawancara. Sebelumnya Bapak namanya siapa Pak? Namanya Akmal. Nah, Bapak Akmal, sejak kapan tahu Soto Haji Hussein ini? Saya tahu sebenarnya masih baru-baru ini ya. Baru-baru ini? Iya, baru-baru ini. Ya saya kesini aja penasaran sama penasaran. Oke. Menu favorit kalau misalkan Bapak kesini tuh kira-kira apa sih? Menu favorit ya pasti soto Betawi. Soto Betawi. Ya. Daging tentunya ya? Iya, daging. Daging. Terima kasih Bapak Akmal. Ya, mungkin sama-sama. lain waktu kita bisa ngobrol. Oke. Nah, teman-teman semua, saya sudah menanya nih tentang pengunjung yang datang sini karena
dari ramennya ini kita juga nggak bisa lama-lama di soto Betawi Haji Hussein karena harus bergantian dengan pengunjung yang lainnya. Mungkin itu aja dari saya, sampai jumpa.